Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon maaf sebelumnya ya. Tadi sebetulnya hari ini anak kurang sehat, jadi tadi agak telat sedikit. Minta maaf sama teman-teman semua ya. Kita lanjutin di halaman berapa ya? Kemarin sampai pada pembahasan hukmu khurujid dam ba'dal asab, sudah belum? Ini mana ininya moderatornya? Halaman 63 Ustazah. Halaman 63. 73 atau 63? Coba moderator dilihatkan screen-nya ke teman-teman ya. Di sini beda halaman kitabnya. Pembahasan al-farqu bainal mustahadati wa bainal lati 'alaiha baqiyatu tuhrin, sudah belum? Atau itu perlu diulangi atau lanjut? Halo? Gimana ini tanggapannya? Dilanjut aja Ustazah. Lanjut aja Ustazah. Oke. Moderator tolong dilihatkan screen-nya ya. Baik Ustazah. Oke, minggu yang lalu ya kita sudah membahas secara umum tentang istihadah itu apa ya. Jadi istihadah itu adalah istilah ketika darah itu keluar melebihi batas maksimalnya ya. Jadi istihadah itu bisa pada haid, bisa juga pada nifas. Ya. Kemudian sedikit disinggung ya, istihadah dalam haid itu ada macam-macam ya, ada yang disebut mubtadaah, kemudian ada yang disebut mu'tadah, ya. Kemudian pembagian yang lainnya ada yang mumayyizah, ghair mumayyizah, dan yang terakhir ada yang mutahayyirah. Nanti dijelaskan satu-satu ya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan apa itu perbedaan istihadah dengan 'alaiha baqiyatu tuhrin, yaitu artinya ya perempuan yang masih memiliki sisa masa suci. Jadi sudah kita ketahui kalau masa suci itu harus 15 hari. Jadi ketika misalkan masa sucinya masih kurang, jadi harus dilengkapin ya. Misalkan baru 10 hari, maka harus ditambah, harus disempurnakan sampai 15 hari. Karena itu adalah minimal masa suci. Jadi untuk dikatakan ke haid yang baru lagi harus melewati masa suci minimal 15 hari. Kalau misalkan lebih ya tidak ada masalah ya. Ini kalau misalkan kurang dari 15 hari. Itu juga kita sudah bahas ya. Sedikit kita singgung contohnya ya, contoh perbedaan antara istihadah dengan yang masih memiliki sisa masa suci. Lihat yang bawahnya, ya, wa ilaika ba'dul amsilah ya. Beberapa contoh. Ro'at imro'atun salah satu ayam dam. Ya. Ada perempuan, dia keluar darah selama 3 hari. Ya. Kuma in koto'a isnaya asyara yauman. Kemudian, ya, darahnya berhenti selama 12 hari. Jadi, pertama tadi 3 hari keluar, ya. 3 hari keluar darah, kemudian setelah 3 hari, berhenti darahnya. Berhenti sampai 12 hari.
Summa ja'a adam salasata ayyam wan qata'a. Kemudian setelah 12 hari keluar lagi darahnya. Keluar darahnya selama 3 hari. Berarti 3 hari awal keluar darah, 12 hari kosong ya, tidak ada darah, berhenti. Kemudian 3 hari setelahnya keluar lagi darah. Nah, ini bagaimana? Fasalah satu al-akhirah laisat haidun. Maka 3 hari yang terakhir itu ya darahnya bukan darah haid. Bal dam fasad. Nah, akan tetapi 3 hari yang terakhir itu namanya darah fasad atau darah istihadah. Takmilatan li aqalli tuhri bainal haidataini. Dam fasad ini untuk menyempurnakan minimal masa suci ya, yaitu wahwa khamsata asyara yauman, itu 15 hari. Nah, di sini dam fasad kan kita tahu ya, darah istihadah dengan darah fasad itu sama-sama saja artinya ya. Jadi maksud dari perbedaan istihadah dengan yang masih memiliki sisa masa suci ya, kenapa tadi anak katakan dam fasad atau dam istihadah, kan ini lagi membahas perbedaannya ya. Jadi istihadah yang dimaksud itu adalah istihadah yang memang lebih dari 15 hari haidnya ya. Sedangkan pada kasus di sini dia 3 hari pertama keluar darah, kemudian berhenti darahnya 12 hari. Nah, kalau di sini tuh kompleks ya. Jadi keluar, berhenti, keluar lagi. Nah, itu. Bukan istihadah yang 15 hari terus-terusan keluar darah, kemudian masih juga terus keluar darah lebih dari 15 hari gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, laukana ta'adatuha khamsata ayyam. Ya, kalau misalkan kebiasaan haidnya itu 5 hari, fara'at salasata ayyam dam. Dia memang punya kebiasaan nih kalau haidnya itu 5 hari. Nah, ternyata di bulan selanjutnya misalkan dia hanya keluar darahnya itu 3 hari aja, ya, 3 hari. Summa in qata'a arba'ata asyara yauman. Kemudian berhenti darahnya ya. Tidak ada darah yang keluar selama 14 hari. Summa ada arba'ata ayyam wan qata'a. Kemudian ya keluar lagi darahnya, ya, kembali lagi darahnya selama 4 hari. Berarti 3 hari darah yang pertama, 14 hari kosong ya, inkito, kemudian keluar lagi darah 4 hari. Maka bagaimana hukum dari darah-darah yang tadi? Fayaumun minal arba'atil ayyam dam fasad. 1 hari ya, di 4 hari yang terakhir itu, ya, yang 4 hari keluar darah itu dam fasad, maka itu termasuk darah fasad. Kenapa? Takmilatan li aqalli tuhri, untuk menyempurnakan minimal masa suci. Karena tadi inkitonya ya tidak ada darahnya itu baru 14 hari ya. Sedangkan minimal suci itu harus 15 hari, berarti kurang 1 hari. Maka 1 harinya ini diambil dari 4 hari yang terakhir. Makanya disebutnya dam fasad ya. Takmilatan li aqalli tuhri ma'al arba'ata asyar, kan? Untuk menyempurnakan minimal masa suci yang sebelumnya, yaitu yang baru 14 hari. Ya, disempurnakan berarti sudah sempurna, jadi 15 hari. Fatasiru khamsata asyara yauman, maka ya sudah sempurnalah masa sucinya menjadi 15 hari. Inkito di sini maksudnya itu suci ya, tidak ada darah gitu. Summa asala satu al-ayyam al-baqiyah, maka 3 hari sisanya ya, tadi kan 1 hari sudah diambil tuh. Oh, 1 hari yang pertama itu termasuk darah fasad karena untuk menyempurnakan masa minimal suci tadi ya. Kemudian 3 hari sisanya ya. Maka apa itu termasuk darah apa? 3 hari sisanya haidun jadid. Maka itu termasuk haid yang baru. Wahakaza dan seterusnya. Berarti kan tadi 3 hari pertama itu sudah pasti darah haid ya, karena sudah melebihi minimal haid, yaitu 24 jam atau sehari semalam. Kemudian berhenti darah tadi 14 hari. Nah, itu kan seolah-olah dia suci itu. Tapi baru 14 hari ya. Masih kurang 1 hari lagi, maka 1 harinya ini ya diambil dari yang 4 hari keluar darah tadi. Jadi 1 hari pertamanya dihukumi sebagai darah fasad. Berarti perempuan ini ya, dihukumi sebagaimana wanita suci. Jadi dia harus tetap sholat. Ya. Dia harus tetap puasa wajib kalau memang sedang puasa wajib.
Kemudian baru, 3 hari terakhirnya dianggaplah sebagai haid yang baru. Karena sudah sempurna masa sucinya 15 hari. Jadi memang syarat pembatas antara haid pertama ke haid kedua dan seterusnya itu harus ada masa sucinya ya, minimal 15 hari. Ketika belum sempurna 15 hari, maka disempurnakan dengan hari-hari yang keluar darah itu. Jadi nanti konsekuensinya ketika darah itu darah fasad, maka perempuannya tetap harus melaksanakan sholat, harus melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadhihi ba'dul amthila wa yuqasu 'alaiha ghairuha. Di sini hanya sebagian contoh yang disebutkan saja, kemudian bisa kita terapkan di contoh-contoh yang lain. Idzan, maka idza abaru ad-dam khamsata asyar, ketika darah itu sudah melewati 15 hari, abaro itu melewati ya. Ketika darah ya sudah melewati 15 hari, ini kan kita sedang membahas tentang haid ya. Haid itu kan maksimalnya 15 hari ya. Nah, bagaimana ketika melewati 15 hari? Fahazihi mustahadatun, maka inilah yang disebut sebagai istihadah. Berarti perempuan ini mengalami istihadah, namanya mustahadatun itu adalah subjeknya ya, orangnya. Perempuan yang mengalami istihadah namanya mustahadah ya. Ikhtalata haiduha bil istihadah, yang mana darah haidnya bercampur dengan darah istihadah. Turaddu ila ihda suwaril mustahadati asabi, yang mana nanti dikembalikan ke salah satu macam-macam mustahadah. Jadi nanti perempuan yang mengalami istihadah itu ada 7 macam ya. Nah, wahia, ini diantaranya yang pertama al-mubtada'ah al-mumayyizah. Ini ya, macam-macam yang 7 ini adalah anwa ya, macam-macam perempuan istihadah. Jadi ada kondisi-kondisi, ada keadaan-keadaan, misalkan perempuan yang ini namanya A, perempuan yang itu namanya B. Jadi sesuai dengan kondisi dan situasi perempuan itu ya. Yang pertama ya, al-mubtada'ah al-mumayyizah. Kemudian yang kedua ada istilahnya mustahadah yang al-mubtada'ah ghairul mumayyizah. Ada al-mu'tada al-mumayyizah. Kemudian ada al-mu'tada ghairul mumayyizah. Kemudian ada al-mutahayyira al-mutlaqah atau an-nasiyah lil waqt wal adad. Kemudian al-mutahayyira az-zakira lil waqt an-nasiyah lil adad, al-mutahayyira az-zakira lil adad an-nasiyah lil waqt. Ada 7 macam. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Jangan khawatir ya. Nanti Ana sebutkan artinya masing-masing ya. Kalau misalkan di antara kalian ada yang nggak paham atau misalkan terlewat, misalkan Ana terlewat ya menerjemahkan kosakata bahasa Arab di sini, boleh disampaikan ya. Kita bahas satu-satu ya. Macam yang pertama tentang al-mubtada'ah al-mumayyizah. Ini kita tentang bahas al-mustahadah fil haid ya. Wanita yang mengalami istihadah dalam haid ya. Jenis yang pertama itu tentang al-mubtada'ah al-mumayyizah. Nah, sebelum masuk ke ya pembahasan lebih jauh, kita harus tahu dulu nih mubtada'ah itu apa ya, mumayyizah itu apa. Al-murad bil mubtada'ah ya. Maksud dari mubtada'ah itu apa? Hiya allati awwalu mubtada'aha ad-dam. Yaitu perempuan yang baru pertama kali keluar darah. Makanya namanya mubtada'ah. Contoh misalkan anak kecil kan minimal anak kecil yang dikatakan ketika dia keluar darah itu disebut darah haid, itu kan umurnya 9 tahun ya kan, 9 tahun Qomariyah Takribiyah. Kita sudah bahas itu. Sekitar 9 tahun kurang 1 bulan. Nah, misalkan ada anak umur 9 atau 10 tahun ya. Dia baru keluar darah itu, darahnya terus-terusan lebih dari 15 hari, berarti dia kan mengalami istihadah. Nah, itu maka dia disebut dengan mubtada'ah. Jadi baru pertama kali haid langsung istihadah, namanya mubtada'ah. Falam yatiha damu haidin min qabl. Nah, ini. Jadi mubtada'ah adalah perempuan yang baru pertama kali keluar darah haid, setelah itu dia mengalami istihadah. Yang mana di sini dia sebelumnya belum pernah mengalami masa haid. Jadi memang baru pertama kali haid langsung istihadah, namanya mubtada'ah ya.
Kemudian kita bahas apa itu mumaizah ya. Mumaizah itu hiya allati taro qawiyan wa dha'ifan, yaitu ya dia yang mampu membedakan ya perempuan dianya ya mampu membedakan mana darah yang sifatnya kuat dan mana yang darah sifatnya lemah. Nah, ini nanti kita bahas ya, apa itu darah sifat lemah dan apa itu darah sifatnya yang kuat. Kita bahas. Nah, karena ini perlu dipahami lebih awal, kita maju sedikit ke depan dulu ya, nanti kita mundur lagi. Lihat bab tentang al-qawiyyu wa dha'ifu minad dima. Al-qawiyyu wa dha'ifu minad dima. Ada? Oke. Nah, sebelum bahas yang tentang mubtada mumayyizah, kita harus tahu dulu tentang ini ya. Jadi nanti biar lebih paham. Tadi kan dikatakan, mumayyizah itu apa? Mumayyizah itu perempuan yang mampu membedakan mana darah kuat dan mana darah yang lemah. Ya. Nah, di sini kita bahas al-qawiyyu wa dha'ifu minad dima. Darah yang kuat dan darah yang lemah itu seperti apa? Ya. Tu'raf al-quwwatu wa dha'fu fid dima'i bil laun. Nah, di sini. Jadi darah ya. Darah kuat dan darah lemah itu diketahui dari apa? Jadi dilihat ya, diketahui dari segi warnanya. Ya. Dari segi warnanya. Jadi memang ada yang kuat, ada yang sampai jadi yang paling kuat sampai yang lemah. Fa'aqwahu di sini. Jadi diurut ya. Maka darah yang paling kuat itu yang pertama al-aswad ya. Warnanya warna darahnya warna hitam. Wa minhu ma fihi khutut. Nah, biasanya ya di darah yang warnanya hitam itu seperti ada serat-serat gitu ya. Ada serat-seratnya. Tolong dimatikan ya speakernya, siapa itu, Pak? Yang pertama, ya yang paling kuat itu darahnya berwarna hitam. Nah, turun ke level bawahnya ya, fal ahmar. Setelah yang warna hitam itu yang paling kuat darahnya, turun level ke bawah warnanya warna merah ya, darahnya. Kemudian level bawahnya lagi fal ashqor. Ashqor itu pirang ya, warnanya pirang. Kemudian level bawahnya lagi fal asfar. Warnanya kuning. Kemudian turun level bawahnya lagi fal akdar. Warnanya itu keruh ya. Jadi ini semuanya darah semua ya, cuman dia warnanya beda-beda. Ya, jadi darah haid itu tidak hanya warna merah ya, warna hitam pun itu pun darah. Ya. Yang pirang, yang kuning pun itu termasuk darah haid. Kemudian yang keruh pun juga termasuk darah haid. Berarti di sini yang paling lemah, yang dhaif itu adalah yang warnanya keruh ya. Jadi dari yang paling hitam, kemudian merah, pirang, kuning, keruh. Itu termasuk darah haid yang paling lemah. Kemudian watu'raf al-quwwatu wadh-dha'fu. Nah, tadi kan dilihat dari segi warna ya. Mana yang kuat dan yang mana warna yang lemah, ya, warna darah haid. Kemudian juga bisa diketahui dari mana ya. Bisakhona. Sakhona itu cair atau kentalnya ya. Sakhona itu kental. Tuh. Kemudian yang kedua wabir rihi al-karih. Juga bisa diketahui dari baunya ya. Jadi selain daripada warna, kemudian teksturnya ya, antara cair atau kental, kemudian yang terakhir itu dari baunya. Kalau misalkan menyengat berarti kan qawi ya, darahnya kuat. Kalau misalkan tidak menyengat berarti darahnya dhaif atau lemah. Berarti ada 3. Kemudian wallazi lahu salasu sifat min launin wa sakhanatin wa rihin karih. Jadi ketika ya ada darah memiliki 3 sifat, dari segi warnanya, min laun itu warna ya, wasakhonah dari kekentalannya, warishin karih dari segi bau menyengatnya,
yu'addu aqwa, maka darah ini dianggap sebagai darah yang paling kuat. Jadi karena misalkan ya darahnya itu sudah hitam, kemudian kental dan baunya menyengat, maka ini termasuk darah haid yang aqwa ya, yang paling kuat di antara yang lain. Mimma lahu sifatan ka aswad sakhin muntin, kemudian aqwa min aswad sakhin faqat. Jadi yang memiliki 3 sifat tadi ya, dari segi warna, kemudian sakhonahnya, warihin karihinnya ya, itu lebih kuat dari hanya ya, dari darah yang hanya memiliki 2 sifat, lahu sifatan. Misalkan tadi hanya ka aswad sakhin ya, warna hitam yang kental ya, muntin. Itu ya, yang hanya 2 sifat berarti dia juga lebih kuat dari yang apa? Aqwa min aswad sakhin faqat. Jadi dilihat ya, semakin banyak sifatnya maka semakin kuat. Kalau sifatnya hanya 1 sifat berarti dia ya lebih lemah dari yang memiliki 2 atau 3 sifat. Jadi perlu diketahui dari haid ya, darah haid itu memiliki sifatnya. Ini penting untuk diketahui ya, apalagi menyangkut permasalahan tentang istihadah. Kita kembali lagi ke belakang ya. Kembali lagi ke tentang al-mubtada'ah al-mumayyizah. Oke, tadi nggak lupa ya, mubtadah itu perempuan yang baru pertama kali haid kemudian mengalami istihadah. Kemudian mumayyizah itu adalah ya dia yang mampu membedakan mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Tadi kita sudah bahas darah-darah yang lemah dan kuat itu bisa dilihat dari segi warna, kemudian teksturnya ya cair atau kentalkah, kemudian dari baunya menyengat atau tidak. Semakin banyak sifatnya maka dia yang paling kuat. Ketika sifatnya hanya sedikit berarti dia lemah ya. Itu ya yang dimaksud dengan mumayyizah. Nanti ada tambahan ya, mumayyizah itu tidak hanya dia yang mampu membedakan darah kuat dan darah lemah saja. Nanti dibahas di bawah. Kemudian kita masuk ke pembahasan hukumha ya. Bagaimana hukumnya ya, hukum bagi perempuan yang mengalami istihadah pada yang mubtada'ah mumayyizah. Annal qawiyya haidun wa dha'ifa wa in tala zamanuhu istihadatun bi syurutin sayati al hadis anak. Nah, di sini dikatakan pada kasus yang mubtada'ah mumayyizah, maka bagi dia ya hukum istihadahnya seperti ini. Annal qawiyya haidun. Maka ya darah yang kuat itulah ya disebut sebagai haid. Wa dha'ifa ya, kemudian darah yang lemah, wa in tala zamanuhu ya, meskipun darah lemahnya itu lama ya, jadi misalkan sampai belasan hari terus keluar darah lemahnya, istihadatun, maka itu disebut sebagai darah istihadah. Disyurutin sayat al hadis anha insyaallah. Tapi ketika sudah memenuhi syaratnya ya, nanti dibahas. Oke, jadi itu hukum untuk mubtadah mumayyizah. Jadi perlu diketahui ya, setiap macam dari istihadah ya, kita kan baru bahas yang pertama, mubtada mumayyizah hukumnya bagaimana. Itu penting sekali ya. Ketika misalkan kita masuk ke ya kategori yang mubtada mumayyizah, maka bagaimana hukum istihadahnya ya? Maka bagaimana menghukumi darah-darah yang keluar itu? Dilihat, kalau yang darah qawi itu adalah haid. Kalau yang dhaif atau darah lemah itu disebut sebagai darah istihadah. Kemudian kita masuk ke dalil ya. Wa dalilu ala annaha ta'mal bi tamyiziha. Nah, di sini dalil ya mengenai perbedaan darah yang kuat dengan darah yang lemah. Kan di sini kategori mubtadah mumayyizah itu dilihat dari apanya, dari darahnya ya kan, dari sifat kuat dan lemahnya. Nah, di sini dijelaskan mana dalil yang menjelaskan bahwa yang mubtadah mumayyizah itu harus dilihat dari tamyiznya, ya, dilihat dari darah kuat dan darah lemahnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam Sayyidati Fatimah binti Hubaysh ya. Di sini sabdanya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh, allati kanat tustahad. Jadi
Waktu itu Sayyidah Fatimah binti Abi Hubash ini mengalami istihadah ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ke Sayyidah Fatimah, "Idza kana damul haidh fa innahu damun aswad yu'raf." Idza kana damul haidh, kalau memang itu darah haid, fa innahu damun aswad yu'raf, maka darah haid itu pasti ya warnanya itu hitam yang sudah diketahui. Fa idza kana kadzalik, kalau memang demikian ya, kalau memang itu darah haid, fa amsiki 'anis shalah, maka ya jangan melaksanakan salat karena sedang haid, enggak boleh salat. Wa idza kana al-akhir, kalau misalkan sifat darahnya bukan yang tadi, berarti bukan yang kuat ya, warna hitam, fatawaddoi wa sholli, maka wudu dan salatlah. Motor kan aku kerja dulu kira tergantung. Fa innama huwa irkun, karena darah itu termasuk ya, irkun itu luka pembuluh darah ya, maksudnya istihadah, darah istihadah bukan darah haid. Nah, kalau kita lihat ya di sini Rasulullah itu menyebutkan sifat, salah satu sifat dari darah haid ya. Beliau menyebutkan sifat dari segi warnanya. Kata Rasulullah, kalau misalkan warnanya hitam itu maka haid, karena hitam itu termasuk darah haid yang paling kuat. Sedangkan ya pada kategori mubtada mumayyizah tadi dikatakan darah kuat itu termasuk darah haid, ya kan? Nah, maka berarti kan di bawahnya hitam kan ada merah, ada asfar, tadi kan ada asfar, ada kemudian ada apa tadi, akdar ya, yang paling lemah, itu berarti termasuk darah lemah ya kan, yang dhaif. Nah, maka itu termasuk istihadah ya. Nah, jadi bagaimana kita melihat kuat dan lemahnya darah? Jadi gini, kalau misalkan yang keluar itu warna merah ya, maka merah ini disebut sebagai darah kuat kalau tidak ada hitam, seperti itu ya. Jadi kita lihat kuat dan lemahnya itu tergantung. Kalau misalkan hitam berarti kan dia posisinya yang paling kuat, maka yang warna merah ini menjadi lemah. Tapi kalau yang keluar merah, maka si merah ini jadi kuat karena dia bersanding dengan yang lebih rendah dari dia, misalkan dengan warna kuning gitu. Berarti si merah ini yang qawi, yang kuning ini yang dhaif gitu ya. Jadi bukan berarti yang darah kuat itu hanya hitam saja, tidak. Tergantung nanti darah mana dengan darah mana ya. Jadi penyebutan kuat dan lemah itu tergantung yang keluar. Kalau misalkan andai misalkan yang keluar itu warna pirang, ashkor tadi kan. Jadi hanya ashkor aja dengan akdar. Jadi yang pirang saja dengan yang keruh. Berarti di sini yang kuatnya yang mana? Ya, berarti yang ashkor, yang pirang. Gitu ya. Berarti yang lemahnya yang akdar. Jadi sesuai urutannya aja. Sekarang masuk ke syurutut tamyiz. Nah, di sini ya. Syarat-syarat tamyiz. Tadi kan kita sudah bahas apa itu tamyiz ya. Apa itu tadi mumayyizah? Mumayyizah itu kan perempuan yang mampu membedakan mana darah kuat dan mana darah lemah, ya kan? Nah, jadi tidak hanya cukup sampai di situ. Dia juga harus memenuhi syarat. Apa itu syarat tamyiz? Lil hukmi bit tamyizi syurutun arba'ah. Jadi untuk menghukumi bahwa perempuan ini mumayyizah itu harus memenuhi 4 syarat, ya. Yang pertama, alla yanqusu al-qawiyyu an aqallil haid. Alla yanqus, ya. Tidak boleh berkurang atau tidak boleh kurang al-qawiyyu, ya. Darah yang kuat itu tidak boleh kurang an aqallil haid, tidak boleh kurang dari minimal haid. Minimal haid itu berapa? Sehari semalam ya, atau 24 jam. Maka di sini dikatakan syarat tamyiz itu darah kuatnya tidak boleh kurang dari minimal haid, berarti harus lebih dari 24 jam. Ya. Contoh misalkan 2 hari, 3 hari darah kuatnya, nah itu berarti sudah memenuhi syarat. Tapi kalau darah qawinya hanya 10 jam atau hanya 5 jam, berarti tidak memenuhi syarat tamyiz. Nanti masuk ke kategori yang lain gitu ya. Wa huwa yaumun wa lailah. Nah, ini kita sudah ketahui kan, minimal haid itu yaitu sehari semalam atau 24 jam.
Fa'in naqoso, ya. Jadi ketika kurang dari 24 jam darah kuatnya, ini kita sedang membahas darah kuatnya ya. Jadi syarat tamyiz yang pertama, darah kuatnya itu tidak boleh kurang dari 24 jam. Maka ketika kurang dari 24 jam, fahiya ghairu mumayyizah. Maka bukan termasuk kategori yang mumayyizah. Ya. Itu syarat yang pertama, oke. Darah kuatnya tidak boleh kurang dari 24 jam. Masuk ke syarat kedua. Allah ya'buru al-qawiyyu aksara al-haid. Allah ya'bur al-qawiyyu. Maka di sini darah kuatnya ya tidak boleh melebihi. Tadi kan tidak boleh kurang. Kalau di sini tidak boleh melebihi aksara al-haid. Tidak boleh melebihi maksimal haid itu. Maksimal haid itu berapa? 15 hari, ya kan? Maka darah kuatnya tidak boleh melebihi 15 hari. Ini syarat yang kedua. Fa'in abarohu, ketika darah kuatnya melebihi 15 hari, falaisat mumayyizah. Maka tidak disebut sebagai mumayyizah. Tuh ya. Oke. Sekarang masuk ke syarat yang ketiga. Allah yanqusa ad-dha'ifu. Berarti di sini apa tadi? Darah yang lemah tidak boleh kurang dari berapa hari? An aqallit tuhri. Aqallit tuhri itu ya, minimal suci itu berapa hari? 15 hari. Di sini dikatakan darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Wahwa khamsata asyar, yaitu 15 hari tadi ya, minimal suci. Wadzalika ini samarro adam. Nah, di sini. Ini ya ketika keadaannya darahnya itu terusan keluar. Ya. Jadi darah lemahnya itu tidak boleh kurang dari 15 hari dalam keadaan ketika darahnya terus-terusan keluar. Ya. Amma idza lam yastamir, tapi ya, adapun ketika darahnya tidak keluar, ka'an aqabahu tuhur. Setelah itu misalkan dia mengalami masa suci, fala yashtaratu hadza syart. Maka tidak perlu adanya syarat ini. Nanti ya kita bahas contohnya biar lebih memahamkan. Nah, ini. Misal contohnya, law ra'at daman aswada asyrata ayyam, kalau ada perempuan yang keluar darah warna hitam. Tadi kan warna hitam itu darah yang paling kuat, ya kan? Kita katakan ini darah qawi, darah yang kuat. Ada perempuan, dia keluar darah hitam selama 10 hari. Summa asyara ayyam ahmar. Kemudian 10 hari selanjutnya darahnya berubah warna merah. Ya, jadi 10 hari pertama hitam, kemudian 10 hari selanjutnya itu warnanya merah. Summa inqata'a adam, kemudian sudah berhenti darahnya. Fa innaha ta'mal bitamyiziha. Maka pada kasus berarti kan dia mengalami keluar darah selama 20 hari, ya kan? 10 hari pertama darahnya hitam, 10 hari selanjutnya darahnya merah. Nah, di sini dikatakan fa innaha ta'mal bitamyiziha. Maka dia termasuk ya, masuk kepada kategori yang mumayyizah. Jadi dilihat dari tamyiznya. Ma'a nafsi ad-dhaif. Nah, di sini meskipun ya, katanya apa? Naqsi ad-dhaif, meskipun darah dhaifnya itu kurang kurang dari berapa? Kurang tadi kan disyaratnya kurang dari 15 hari, ya kan? Di contohnya yang merah itu hanya 10 hari. Yang hitam 10 hari. Berarti kan yang hitam ini qawi, yang merah itu dhaif, ya kan? Atau yang lemah. Nah, tadi dikatakan katanya darah lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari, sedangkan di sini hanya 10 hari. Nah, ini boleh-boleh saja ketika apa? Ketika inqita, ketika berhenti ya. Jadi syarat tadi itu ya, syarat yang darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari ketika darahnya itu terus-terusan keluar ya. Tapi kalau ini kan berhenti. Ini berhenti hanya 10 hari saja. Berarti syarat tadi tidak perlu dipakai. Tuh ya. Kemudian masuk ke syarat yang keempat, yang terakhir ya. An yakuna ad-dha'ifu mutawaliyan. Di sini
darah lemahnya itu harus mutawali. Ya, mutawalian itu jadi terus darah yang lemah. Jadi tidak diseling dengan darah yang kuat. Itu makna dari mutawali, ya. Mutawali itu semuanya darah dhaif. Tidak diselingi dengan darah dhaif. Misalkan lemah dhaif. Misalkan yang lemah kuat enggak. Jadi harus yang dhaif semuanya darahnya, ya. Falau lam yakun mutawalian, kalau darah dhaifnya itu tidak mutawali, falaisa bitamyiz, maka itu juga bukan termasuk tamyiz. Maksudnya apa? Bukan termasuk yang mumayyizah. Wal muradu bitawali ad-dhaif. Yang dimaksud dengan mutawali tadi, ya, tawali ad-dhaif, yang dimaksud dengan darah dhaifnya atau darah lemahnya itu harus mutawalian, an la yatkhallalahu qawiyan. Tadi ya, yang tidak boleh terselingi dengan darah yang kuat. Ya. Tidak boleh diselingi dengan darah yang kuat. Itu syarat yang terakhir, ya. Anda sebutkan lagi dari yang pertama. Syarat tamyiz yang pertama, darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam. Syarat yang kedua, darah kuatnya tidak boleh melebihi 15 hari. Syarat ketiga ini dilihat dari kondisinya, ya. Katanya apa? Darah lemahnya atau darah dhaifnya itu tidak boleh, ya, tidak boleh kurang dari 15 hari ketika, ya, tidak boleh kurang dari 15 hari ketika darahnya terus-terusan keluar. Kemudian itu ketika terus-terusan keluar, kalau misalkan memang sudah inqita, maka tidak perlu ada syarat ini. Syarat yang terakhir itu darah dhaifnya harus mutawali, ya. Jadi tidak boleh diselingi dengan darah yang kuat. Masuk ke contoh, ya. Law ra'at yauman aswad, kalau, ya, keluar darah warna hitam hanya sehari. Tsumma yauman ahmar, kemudian hari selanjutnya warna merah. Tsumma yauman aswad, kemudian keluar lagi warnanya hitam. Jadi darahnya itu berubah-berubah, ya, warnanya. Hari pertama hitam, terus hari kedua merah, hari selanjutnya hitam lagi. Tsumma yauman ahmar, kemudian merah lagi, wahakaza, dan seterusnya. Hatta jawaza al-khamsata asyar, ya, sampai melebihi 15 hari. Fahiya laisat mumayyizah, maka, ya, dia bukan termasuk istihadah yang mumayyizah. Kenapa? Li'adami ittisali ad-dhaif, karena darah dhaifnya atau darah lemahnya itu tidak bersambung, ya. Mutawali juga kita bisa artikan sebagai darah lemahnya itu tersambung, ya, tidak diselingi dengan darah yang kuat. Nah, tadi kan kalau kasus yang tadi darahnya itu berubah-berubah, kuat lemah, ya kan? Aswad ahmar. Maka ini bukan disebut sebagai mumayyizah, ya, karena tidak memenuhi syarat tamyiz. Oke, hadhihi hiya syurutut tamyiz. Nah, itulah syarat-syarat tamyiz, ya, ada 4. Fala yuhkamu bitamyiz, maka, ya, perempuan ketika tidak memenuhi syarat yang 4 tadi, ya, tidak disebut sebagai yang mumayyizah karena tidak memenuhi syarat tamyiz. Illa idza tawaffarat hadhihi syurut. Ya, jadi harus memenuhi 4 syarat tadi. Maka bagaimana ketika ada syarat yang ikhlal atau yang tidak ada, ya, tidak terpenuhi? Falau, ya, ra'at nisfa yaumin aswad, kalau misalkan ada perempuan yang dia itu, ya, setengah hari darahnya itu, ya, warnanya hitam, jadi hanya setengah hari, sekitar 12 jam. Tsumma atbaqatil humrah, kemudian setelah setengah hari warna hitam ini darahnya berubah menjadi warna merah, ya kan? Fata asyartu al-awwal, maka syarat pertama sudah hilang. Kenapa? Karena tadi syarat pertama itu darah yang qawi atau yang kuat itu harus melebihi 24 jam, ya. Jadi tidak boleh kurang dari minimal haid, yaitu sehari semalam. Sedangkan di sini hanya darah qawinya hanya 12 jam, ya. Berarti syarat tamyiznya hilang. Syarat yang pertama. Kemudian kasus yang lain, misalkan walau ra'at sittata asyar aswad, ada perempuan, ya, dia keluar darah qawinya, ya, yaitu yang warna hitam selama 16 hari. Jadi selama 16 hari ini, ya,
darahnya itu warna hitam semua. Summa ahmar, kemudian baru ya berubah warna merah. Fata asyartu asani. Ini juga ya syarat keduanya hilang ya. Karena tadi syarat kedua itu harus apa? Darah kowinya tidak boleh melebihi 15 hari. Sedangkan di sini darah kowinya 16 hari ya. Kelebihan. Maka di sini syarat tamyiznya hilang. Yaitu syarat yang kedua. Berarti tidak disebut sebagai mumayyizah ya. Ini hanya sebetulnya penyebutan istilahnya saja ya. Jadi dia itu masuk kategori yang mana? Nah, jadi di sini syarat-syarat di sini itu bukan syarat-syarat istihadah, bukan, tapi syarat-syarat agar dia itu masuk ke dalam kategori yang mumayyizah, mubtada mumayyizah. Berarti kalau keluar dari syarat di sini, berarti dia masuk ke kategori yang lain gitu ya. Tapi tetap dia sama-sama semuanya mengalami istihadah. Ini hanya istilahnya saja. Dia masuk yang mumayyizah, dia yang masuk ke yang lain gitu. Kenapa? Karena nanti setiap kategori itu memiliki hukumnya masing-masing ya, jadi tidak sama ya. Kemudian ada lagi bawahnya walau ra'at yauman wa lailatan aswad. Kalau misalkan ada perempuan dia sehari semalam ya darahnya itu warna hitam. Summa arba'ata asyar ahmar, kemudian disambung ya warnanya merah. Tutup lagi ya tadi. Kemudian setelah warna hitam itu warna merah ya selama 14 hari. Summa ada al-aswad. Kemudian ya jadi setelah hitam merah ini hitam lagi nih. Ada al-aswad. Kembali lagi warnanya menjadi hitam. Wasamaro dan terus ya. Hitam seterusnya. Aizada alal khamsata asyar. Fata asyartu asal. Maka di sini syarat ketiganya sudah hilang. Kenapa? Ya. Kenapa sudah hilang syarat ketiga tadi? Syarat ketiga itu dikatakan darah yang lemahnya itu tidak boleh kurang dari 15 hari, ya kan? Nah, sedangkan di sini darah lemahnya hanya 14 hari. Dan di sini kenapa berlaku syarat ketiga? Karena dia bersambung ya, jadi tidak berhenti. Jadi setelah darah lemah itu keluar lagi darah yang kuat, berarti kan itu bersambung. Nah tadi di syaratnya dikatakan ketika bersambung maka tidak boleh darah lemahnya itu kurang dari 15 hari. Nah di sini sedangkan hanya 14 hari, berarti tidak memenuhi syarat, maka tidak disebut sebagai mumayyizah. Terakhir, walau ra'at yauman aswad wa yauman ahmar wa hakaza abadan ila nihayati syahr. Nah di sini kalau misalkan ada perempuan ya, dia keluar darah warna hitam, kemudian besoknya warna merah, ya, jadi terus-terusan ya. Jadi selang-seling. Hitam merah berarti kan qawi dhaif gitu kan. Sampai akhir bulan misalkan fata asyartu arabi. Maka syarat yang keempat syarat tamyiz yang keempat tadi juga sudah hilang. Maka tidak disebut sebagai mumayyizah. Wa inna ma ushturitat hadhihi syurut liyumkina ja'lul qawi haydan wa dha'if tuhran. Jadi syarat-syarat ini ya yang tadi 4 itu harus terpenuhi. Ya. Karena si wanita tadi ya akan menjadikan tamyiz ya. Tamyiz itu sebagai standar bahwa yang kuat itu haid dan yang lemah itu istihadah. Jadi itu memang untuk menghukumi pada perempuan yang masuk ke dalam kategori yang mubtadah mumayyizah ya. Karena hukumnya yang mubtadah mumayyizah itu kalau yang darah qawi itu adalah haid, yang dhaif itu adalah istihadah. Masuk ke misal tatbiki ya di sini. Kita bahas mungkin sudah sampai sini dulu ya. Nanti misal untuk contoh praktiknya kita bahas di pekan selanjutnya insyaallah. Silakan moderator. Baik, syukran kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan juga
Jika berkenan untuk on mic, silahkan raise hand terlebih dahulu. Kepada teman-teman dipersilahkan. Ya, silakan teman-teman. Ahsannya mending langsung ini aja ya, bicara. Jadi biar apa namanya? Gak apa-apa diketik, cuman lebih baik langsung bicara saja. Langsung bertanya. Silakan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ada yang bertanya, kan ada Ya. ada yang bilang Suaranya ya. putus-putus, agak nggak jelas. Ada yang bilang yang sebulan itu suka haidnya 2 kali, itu gimana ya? Terus dia itu kayak seminggu gitu saja, dalam sebulan itu bisa 2 kali. Gimana? Masa sucinya berapa hari? Kayak 10 kalau nggak salah. Oke. Sudah? Ya sudah. Oke, tamam. Memang mungkin ada yang mengalami dalam 1 bulan itu 2 kali haid ya. Nah, di sini kita yang harus pandai-pandai menghitungnya ya. Tadi kan Ana tanya berapa hari masa sucinya. Kita berarti kan dalam 1 bulan itu 30 hari ya kan. Misalkan 10 hari dia haid, terus kemudian haid selanjutnya 10 hari lagi. Berarti kan otomatis dia hanya masa sucinya 10 hari ya kan. Maka ketika dia masa sucinya hanya 10 hari dan itu kan masih kurang ya. Karena minimal suci itu harus 15 hari. Tadi dibahas ya tentang baqiyatut tuhar. Kalau masih kurang dari 15 hari, maka harus disempurnakan ya. Disempurnakan dengan hari yang mana? Hari yang dia keluar darah. Maka misalkan contoh, dia 10 hari pertama dia haid ya. Karena misalkan dia mengatakan dia mengalami haid 2 kali ya. Itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin ketika misalkan haid pertamanya sudah 10 hari ya. Kecuali kalau misalkan haidnya hanya 3 hari atau 2 hari, ya itu memungkinkan untuk mengalami haid 2 kali. Karena kan misalkan hanya mengambil dalam 1 bulan 3 hari, dia hanya mengalami haid 3 hari. Kemudian nanti ya dia suci 15 hari, ya, itu kan berarti baru mengambil dalam 1 bulan itu 18 hari, ya kan? 18 hari. Jadi memungkinkan untuk mengalami masa haid 2 kali. Tapi kalau dia itu haidnya banyak, ya contoh tadi 10 hari 10 hari, 10 hari misalkan dia haid, oke, kemudian berhenti, kemudian lagi dia suci. Sucinya juga hanya 10 hari, kemudian keluar lagi darah. Nah, di sini harus diperhatikan masa sucinya. Masa sucinya itu hanya 10 hari. Ya. Jadi masih kurang 5 hari. Nah, 5 hari di sini disempurnakan dengan ya, yang dia keluar darah. Misalkan anggap keluar lagi darah 10 hari. Jadi pas gitu kan, 1 bulan. 10 hari pertama dia haid, itu tidak ada masalah. Kemudian dia berhenti masa suci. Kemudian keluar lagi darah 10 hari. Nah, karena masa sucinya hanya 10 hari, itu harus disempurnakan ya sampai 15 hari. Maka 5 hari laginya ini diambil dari yang keluar darah tadi. Berarti diambil 5 hari awal, maka status darah yang 5 hari awal itu sebagai darah fasad ya atau darah istihadah. Maka bagaimana hukumnya? Meskipun itu keluar darah, ya, dia harus tetap melaksanakan sholat. Maka bagaimana jika tidak melaksanakan sholat? Itu ya, berarti dia harus diqadha ya.
Kalau misalkan belum tahu hukumnya, maka tinggal diqodho ya. Tapi kalau sudah tahu hukumnya tapi tetap meninggalkan, maka ya dosa bagi dia, karena sebetulnya ya dia itu harus menyempurnakan masa sucinya tuh ya. Baru 5 hari yang terakhirnya itu disebut sebagai darah haid yang baru. Kalau teman-teman ada di komunitas majelis ilmu, ada di sana kemaksiatan, maka itu murni ilmu cuma di kepalanya saja, tidak merasap ke hatinya. Padahal ilmu itu dan hakikatnya itu adalah di hati, teman-teman. Akal ini kita menerimanya di hati lah, dan hati inilah yang kita menentukan. Kalau teman-teman nih udah belajar nih kayak hukum kayaknya ditafsir dari wala taqrabu zina gitu kan, jangan dekat zina gitu kan. Kemudian ya teman-teman masih juga melakukannya cuy, masih juga melakukannya gitu, bukan teman-teman ya atau orang-orang yang lain lah gitu kan. Juga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti itu. Seperti dia pacaran, ngajak keluar dan dengan tangan dan lain sebagainya. Dan ini murni bahwasanya dia ilmunya cuma di kepala, tidak sampai ke hatinya. Dan inilah yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu nggak apa-apa. Itu makanya dalam hadis Rasulullah pernah berbicara dengan para sahabat. Ketahuilah kata Rasulullah, kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, gitu. Bukan karena ibadah sholat tahajud kita, bukan karena bacaan Quran kita. Itu semua adalah jalan untuk mencari ridho Allah. Tapi yang menjadikan kita masuk surga itu adalah ridho Allah. Gimana cara kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan atau syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Rasulullah SAW. Yaitu Allah telah mengharamkan apa yang telah haram gitu. Dan jangan mencari celah-celahnya. Jangan mencari mengusahakan ini kan gitu. Teman-teman diberikan ilmu bukan untuk berdebat, kalau untuk mencari kemaslahatan teman-teman sendiri gitu. Dan itulah yang namanya nafsu. Jadi teman-teman ketika sudah seperti itu, apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman yang pertama, teman-teman kalau bisa keluar dari komunitas tersebut, tapi dalam artian teman-teman nggak boleh benci ya. Teman-teman tetap nasihatin, tetap kasih nasihat. Kalau dia tidak mendengar atau dia tidak mau menerima gitu, itu kembali kepada mereka. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW cuman memberikan menyampaikan ini kebaikan, ini petunjuk, maka terimalah. Kalau nggak dia terima, kalau dia nggak mau terima, ya udah, itu hak mereka. Itu makanya Rasulullah tidak ada kewajiban menanggung nantinya orang-orang kafir atau orang-orang yang menolak ajaran Rasulullah. Mungkin begitu. Jadi teman-teman nggak usah pandai atau nggak usah merasa lebih baik. Nasihatilah orang-orang tersebut dengan cara-cara yang pilih hikmah, dengan kata-kata, dengan postingan dan lain sebagainya. Jangan pernah kita membenci ya. Mungkin gitu ya. Bisa dipahami ya. Alhamdulillah, barakallah, beberapa pertanyaan sudah terjawab semuanya. Dan mari kita lanjut acara berikutnya. Sudah sampai di acara Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya sudah terjumpa pada hari ini. Suaranya betul-betul ya. Sudah kajian kita pada malam hari ini. Jazakallah khair kepada Kak Fojang Azmi atas pemaparan materi dan jawaban-jawabannya yang masih luar biasa. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya menjadi amal jariah. Amin. Cerita dari awal hingga akhir, semoga ilmu kita dapatkan pada malam ini bisa diamalkan di kehidupan kita. Alhamdulillah, terima kasih teman-temannya. Lalu kita lanjut. Mari kita tutup kajian hari ini yang dan alangkah baiknya untuk kajian enggak apa itu. Kalau doa nih. Iya, sebelum kita berdoa, mari langkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Yang perlu kita tekankan dalam doa ini adalah Allahumma zidna ilma warzuqni fahma. Berikanlah tambahlah ilmu kita dan pemahaman juga. Dan semoga apa yang telah kita dengar tadi atau apa yang kita telah
dengar tadi, setelah kita terima tadi, semoga kita bisa mengamalkannya, khususnya kepada anak pribadi ya. Nah ini karena menyampaikan sebuah kebenaran atau sebuah kebaikan, karena dituntut kita untuk mengamalkannya. Mungkin doanya nggak usah panjang-panjang, cukup doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian doa yang kedua, ini nggak apa kayak gitu kan. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashaq wa la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu lah. Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari ilmu juga tidak bermanfaat, kemudian dari hati yang tidak pernah merasa khusyuk gitu kan, kemudian dari nafsu yang tidak pernah puas, kemudian dari ilmu doa yang tidak mustajab. Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Langsung ke kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Ahsanallahu ilaikum fi kulli zaman wa fi kulli waqtin insyaallah. Assalamualaikum. Ana langsung keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman jika ingin tetap absen jangan lupa ya diisi. Yang belum absen silakan isi absen dulu. Saya nggak pernah absen. Oh iya lupa. Baik, aku udah dari tadi. Tapi kak, kalau saya nggak nyimak gimana? Soalnya dari tadi aku lagi belajar. Kenapa? Maksudnya dirakumin gimana? Apa-apa. Internet ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lilin bersama kegelapan. Dia ada di mana? Lagi di rumah. Lilin purnama kegelapan. Mana nih anaknya? Ada. Itu nama kenapa Kalina MDSSSSS-nya triple? Sengaja estetik. Coba biar estetik. Biar estetik. Ya udah bagus. Ya tadi silakan keluar teman-teman. Ya. Jika teman-teman sudah bisa keluar ya. Assalamualaikum. Sama. Ini siapa nih? Keluar duluan ya. Cici. Hari-hari yang keluar darah. Contoh misalkan kamu ya setelah suci itu keluar darah 10 hari. Ya, 10 hari keluar. Maka 5 hari pertama itu ya, untuk menyempurnakan masa suci. Jadi meskipun keluar darah harus tetap sholat. Ya.
harus tetap sholat karena itu termasuk darah fasad, darah istihadah. Bukan istihadah yang lebih dari 15 hari, bukan ya. Ini termasuk darah